Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, di sini ada Bunda Sufi. Bunda Sufi mana Bunda Sufi? Oh iya, Bunda berdiri dong biar kelihatan. Ini yang membersamai perjalanan dakwah selama hari Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, ini dia ya. Bunda Sufi Andarini selaku founder dari Yayasan Taca Muslimah Indonesia. Yang saya hormati Ketua Majelis Duha Az-Zahra, Bunda Yunita Eko Rahmawati. Mana nih Bunda nih? Bunda berdiri dong Bunda biar kelihatan. Ini para penggerak-penggerak tuh saya selalu kagum loh sama penggerak-penggerak ini ya, para ibu-ibu yang semangat luar biasa di berbagai macam tempat. Kalau saya safari dakwah itu kan pasti ada ketua majelis taklimnya kan, tuh biasanya ibu-ibunya energik tuh. Misalnya ibu-ibunya gesit kesana kemari. Nah itu ciri-ciri ketua-ketua majelis taklim nih biasanya. Ketua Majelis Taklim Perindu Surga Bunda Siti Mulyani. Mana Bunda? Nih bundanya nih tuh ya. Masya Allah, wajah-wajah perindu surga beneran nih, Masya Allah Bunda. Bercahaya soalnya. Ketua Majelis Duha Umida Bunda Widianto Sutomo. Assalamualaikum Bunda, kok tulisannya Widianto? Bunda Widianti. Bunda coba Bunda berdiri Bunda biar pada kenalan semuanya. Nih orang-orang hebat kita belakang layar nih. Ini tanpa bunda-bunda kita saya nggak bakal ada di sini nih teman-teman semua ya. Jadi terima kasih untuk seluruh majelis taklim dan teman-teman yang sudah support kegiatan pada hari ini. Ternyata perlu juga ya kipas kayaknya ya. Ibu tahu nggak sih, boleh cerita sedikit ya? Yang paling penting bagi seorang penceramah itu tuh dua sebenarnya Bu. Pertama mikrofon. Ibu kebayang nggak kalau ceramah sejam itu mikrofonnya nggak bagus, itu kehabisan napas, Bu, oksigen kurang, pusing. Kedua, kalau kurang udara, nah itu juga membuat kita tiba-tiba pusing di tengah obrolan, di tengah pembicaraan gitu ya. Jadi terima kasih pada hari ini mic-nya bagus, terus ada kipas juga ternyata, alhamdulillah, dan juga ada AC. Mudah-mudahan ibu-ibu nggak kepanasan ya pada hari ini, mudah-mudahan nyaman semuanya. Seluruh jemaah yang tidak bisa disebutkan satu persatu, ibu-ibu sehat semuanya? Oh, Masya Allah, semangat. Ayo dong, masa yang di depan doang semangat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, boleh Bu? Ini saya lagi kepanasan di leher gara-gara baru minum jahe. Apa kabar ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, Masya Allah. Saya nggak sendirian karena saya bersama dengan dua putri saya pada hari ini. Dan karena sekarang sudah musim liburan, jadi biasanya saya memang sering ngajak anak-anak. Jadi anak-anak kesini tuh sebenarnya lagi latihan Bu. Boleh ya kasih latihan buat mereka 5 menit, 10 menit boleh ya. Karena anak-anak bilang pengen deh jadi pendakwah juga penceramah, tapi kadang suka deg-degan kalau ngomong depan ibu-ibu katanya. Jadi mereka berproses. Jadi pada hari ini akan dimulai dengan Khadijah ya. Awalnya deg-degan, sekarang katanya udah gak deg-degan. Gak apa ya Bu, kita kasih kesempatan Khadijah latihan dulu depan ibu-ibu sekalian. Dan kalau deg-degan kadang-kadang senyumnya kurang lebar gitu. Saya sering bilang sama Khadijah senyum gitu ya. Cuman kadang-kadang kalau rada-rada deg-degan gitu ya, rada-rada deg-degan senyumnya kurang lebar. Senyum Khadijah. Cie. Oke, Khadijah, anak rumah yang paling cantik. Khadijah baca Al-Fatihah dulu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, oke? Oke, nanti kalau misalnya kurang lancar, Uma bantuin, oke? Oke, tafadhali ya Khadijah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bareng-bareng Bu. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Syukran ya Khadijah. Sekarang giliran Maryam. Maryam, insyaallah al-an Maryam, anti taqra'i surah Ar-Rahman, lakin laysa kullu nafsu safha faqat. Tafadhal ya Maryam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Nah, syukran ya Maryam. Alhamdulillah hari ini barusan saja Maryam membacakan surah Ar-Rahman. Kita hari ini, ibu yang saya cintai, kita membahas mengenai filter panca indera era sosial media. Kira-kira sosial media sekarang ngeri nggak sih Bu? Ngerinya di Indonesia aja, pada negara-negara lain netizennya juga begitu? Sama, atau di Indonesia aja netizennya aktif? Baik, tadi barusan Maryam mengatakan Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana, 'allamahul bayan. Masya Allah. Ada nikmat ibu-ibu sekalian yang kadang-kadang kita sering lupakan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat apa itu? Nikmat berbicara dengan lidah. Kenapa? Lidah ini luar biasa, lisan ini luar biasa. Dia penterjemah hati, sehingga keluarnya lewat lidah, lewat lisan. Dalam surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 4 yang tadi Maryam bacakan, Allah yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Quran, Allah yang menciptakan manusia dan mengajarkannya pandai berbicara. Kita bisa bicara seperti ini, menerjemahkan isi hati kita adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Balad ayat 8 sampai 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukankah kami telah memberikannya 2 buah mata dan lidah dan 2 buah bibir. Ini nikmat yang luar biasa yang Allah berikan, namun kadang-kadang nikmat itu seringkali kita tak bersyukur dengannya. Ada banyak dosa lisan teman-teman sekalian. Kalau sekarang dosa lisan itu diterjemahkannya dengan jempol ya, di sosial media. Dosa lisan itu apa aja sih Bu? Ada dusta, betul nggak? Ada ghibah. Ghibah itu apa? Gosip, ngomongin di belakang, kata Rasulullah,
Ghibah itu apa sih? Kata sahabat-sahabat Rasulullah. Kalau kita ngomongin di belakang, kalau itu benar gimana? Kalau itu benar namanya ghibah. Dan orang yang kita omongin gak suka kalau dia tahu itu namanya ghibah. Kalau fitnah apa? Ngomongin juga, tapi yang berbentuk dusta. Jadi ghibah sama fitnah itu sama aja dosanya. Jadi dosa lisan itu ada ghibah, ada fitnah, ada namimah, ada adu domba. Ibu-ibu pernah dengar nggak? Nanti mari bantu membaca surat Al-Hujurat ya. Oke. Ibu-ibu pernah dengar nggak ketika Rasulullah SAW lewat di area perkuburan kemudian terdengar siksa kubur? Ternyata orang-orang yang disiksa itu melakukan dua hal. Yang pertama ketika buang air nggak bersuci, kedua karena namimah, karena adu domba. Adu domba itu berbahaya karena bisa memecah belahkan pihak keluarga, bisa memecah belahkan persaudaraan, itu adu domba. Itu dosanya ada di sini. Kata-kata keji, kata-kata kotor, dan sebagainya. Oke, Maryam boleh duduk yang baik? Oke. Jadi ibu-ibu sekalian, nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita berupa lisan ini, tanpa kita sadar, kita pun mungkin pernah melakukannya. Itu kalau lisan. Kalau sekarang, di zaman yang sekarang, itu arahnya adalah dengan sosial media. Banyak sekali orang-orang yang tidak berpikir sebelum menulis sesuatu. Banyak sekali orang-orang yang tidak berpikir sebelum mengatakan sesuatu. Nggak berpikir dampak panjangnya seperti apa. Ini nasihat buat diri saya juga dan untuk kita semua. Untuk berhati-hati karena sosial media ini sekarang menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Sebelum saya mulai, saya mau cerita sedikit ibu-ibu sekalian. Ternyata sosial media itu sekarang dijadiin sebagai salah satu indikator penilaian kalau kita mau dapat beasiswa atau kita mau lamar pekerjaan loh. Saya baru menyadari hal itu ketika beberapa tahun yang lalu saya ikut apply untuk beasiswa Bu, pertukaran pelajar ke satu negara. Ternyata mereka minta semuanya itu harus disertakan sosial media. Ketika masa sesi interview, saya bertanya, sosial medianya untuk apa? Kemudian mereka mengatakan, kami kan akan lihat kalian itu sebenarnya siapa. Jadi salah satu indikator penilaian itu dilihat dari track record kita, siapa diri kita sesungguhnya di sosial media. Jadi ini sangat mempengaruhi kalau kita mau apply beasiswa kemana, atau kita mau diterima bekerja di mana, mereka akan lihat dulu siapa diri kita lewat sosial media kita. You are what you post, jadi hati-hati, nasihat untuk diri saya sendiri, apa yang kita posting. Apa sih Bu permasalahan yang ada di sosial media yang sering kita lihat? Bertengkar satu sama lain, iya. Gosip yang belum tentu benar yang sudah kita sebarkan, dan lebih parahnya lagi mungkin kita percaya pada satu gosip tersebut, dan lebih parahnya lagi kalau kita sebarkan sesuatu yang kita tidak tahu. Ini panjang sekali dibahas dalam surah Al-Hujurat. Saya mau bahas hari ini beberapa ayat tentang perkara-perkara lisan dan bagaimana kita menjaga ukhuwah persaudaraan di antara kita. Ibu-ibu sekalian, hati-hati, nasihat buat diri saya, surah Al-Isra ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Dalam surah Al-Isra 36 kata Allah, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi berpikir dulu sebelum melakukan atau mengatakan segala sesuatu. Apa kata Ibnu Mas'ud, salah satu sahabat Nabi, kata beliau, jauhilah fudulul kalam. Apa itu fudulul kalam teman-teman semua? Berbicara yang melebihi keperluan. Makin banyak bicara yang nggak ada isinya, nanti makin banyak salahnya, benar nggak Bu? Makin banyak salahnya kan, orang makin banyak bicara yang nggak bermanfaat, makin banyak salahnya kan, secara otomatis. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan jauhilah fudulul kalam, atau jauhilah pembicaraan yang melebihi keperluan. Cukup berbicara sesuai dengan kebutuhan. Kalau kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Jadi seorang mukmin ini, nasihat buat diri saya, berkata-kata yang baik. Kalau nggak bisa, diam. Diamnya kita juga bukan bengong, diamnya kita adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, Rasulullah SAW ingatkan kebanyakan kesalahan yang ada pada anak Adam itu adalah dari lisannya. Juga Rasulullah ingatkan kalau dua lubang ini bisa dijaga, insya Allah bisa masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu lubang lisan dan lubang kemaluan yang banyak dosanya di situ. Nah, sekarang saya ingin Maryam tolong baca Maryam. Ada beberapa hal yang kita harus jaga dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan sosial media. Akhlak di dunia nyata mesti sama dengan akhlak di dunia maya, benar nggak Bu?
Tapi kan kadang-kadang nggak begitu ya. Kadang-kadang karena ngerasa oh saya nggak dilihat juga kok di sosial media, jadi akhlak di dunia mayanya bisa sangat luar biasa berbanding terbalik dengan akhlak di dunia nyata. Padahal perilaku di dunia nyata mestinya sama juga dengan perilaku di dunia maya. Di dunia nyata kita bisa santun, bisa sopan, bisa baik dalam bicara, begitu pula akhlak di dunia maya, ibu-ibu sekalian. Ada banyak cerita, nanti saya akan cerita di tengah-tengah tentang bagaimana mengerikannya efek dari ketika kita melakukan sesuatu di sosial media tanpa kita berpikir dampaknya seperti apa. Apa yang harus kita lakukan? Ini hati-hati teman-teman sekalian. Saya menyampaikan untuk diri saya sendiri dan kita semua. Hati-hati dengan yang namanya ghibah atau menggunjing. Ya, apa kata Rasulullah tadi saya sudah sampaikan? Tahukah kalian apa itu ghibah? Maka kata para sahabat Allah dan Rasulnya lebih tahu. Apa kata Rasulullah? Engkau menyebutkan kejelekan saudaramu yang dia tidak suka untuk didengarkan oleh orang lain. Kemudian beliau ditanya, bagaimana dengan yang disebutkan kalau yang itu adalah sebuah kenyataan? Maka Nabi Muhammad menjawab, jika sesuai kenyataan berarti engkau ghibah. Bila tidak sesuai kenyataan berarti engkau fitnah. Jadi hati-hati dengan kalimat tersebut. Bahkan Rasulullah SAW pernah menegur Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan kepada Rasulullah bahwa salah satu istri Rasulullah namanya Sofia itu bertubuh pendek kata Aisyah. Apa kata Rasulullah? Hati-hati wahai Aisyah, sesungguhnya engkau telah mengatakan suatu perkataan yang andai saja tercampur dengan air laut, kalimat itu akan mengotorinya. Engkau menyebutkan suatu perkataan yang kalau tercampur dengan air laut, itu air laut bisa kotor seluruhnya. Itu hati-hati dengan kalimat seperti itu. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan pada ibu-ibu semua, ibu-ibu coba lihat dalam surah adab-adab nih dalam kita bergaul, adab-adab dalam kita menggunakan sosial media. Maryam coba baca surah Al-Hujurat ayat 6. Ibu-ibu boleh baca surah Al-Hujurat ayat 6. Buka Qur'annya, kita baca bareng-bareng bersama dengan Maryam. Ini beberapa hal yang harus kita lakukan kalau kita sedang berinteraksi di dunia nyata maupun di sosial media. Beberapa hal itu yang pertama adalah coba lihat dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadi. Nah, maratan ukhra ya Maryam, pelan-pelan bacanya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusibu ala ma fa'altum nadimin. Nah, Maryam dan Khadijah syukron, boleh duduk di bawah dulu. Uma akan berceramah kepada ibu-ibu sekalian. Nanti Maryam baca lagi Qur'annya ya. Baik ibu-ibu sekalian, kita lihat dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6. Ini sering sekali terjadi kepada diri kita karena kita terlalu cepat percaya pada satu berita tanpa kita memahami kebenarannya terlebih dahulu. Lalu kita percaya begitu saja dan kita menimpakan perbuatan yang tidak adil kepada orang lain akibat ketidaktahuan kita, akibat kebodohan kita. Dalam surah Al-Hujurat ayat 6, perhatikan ibu sekalian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan dan kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Kita dengar satu berita,
kemudian kita percaya pada berita itu, kemudian kita negatif, suudzon kepada orang yang sedang diomongin itu, kemudian kita benci, padahal kita nggak kenal pada orang tersebut, lalu kita tebarkan berita bohong itu atau berita dusta, berita yang tidak tahu kebenarannya itu kepada orang lain benci akibat lisan kita. Bayangkan Bu, apa yang kita lakukan sesungguhnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, ini adalah panggilan atau ini adalah nasihat untuk orang-orang beriman. Kalau ada satu berita yang belum engkau tahu kebenarannya, teliti dulu kebenarannya, tabayun dulu, coba cari tahu betul-betul. Jangan sampai kita berubah sikap, kita benci pada seseorang, bahkan menyebar kebencian, akhirnya kita menyesal akibat kecerobohan dan kebodohan kita itu. Coba kalau itu terjadi kepada ibu-ibu semua, enak gak Bu kira-kira difitnah? Gak enak kan? Pernah gak ibu difitnah? Apa rasanya? Sakit ya? Makanya ada pepatah mengatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan ya. Saya mau cerita satu kisah yang mungkin ibu-ibu sering sekali dengar kisah ini sebagai pembelajaran untuk kita semua. Ibu tahu Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah difitnah? Pernah. Jangankan ya kita apa sih Bu? Rempahan rengginang ya kalau kata orang-orang ya. Siapalah kita ini? Sekelas Siti Aisyah aja pernah difitnah. Bagaimana kisahnya dan bagaimana orang-orang menyikapinya? Ada orang-orang yang sangat bijak dalam menyikapi fitnah ini. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya setelah pulang dari peperangan bersama dengan Siti Aisyah, pada saat itu beliau ikut atau satu urusan, beristirahat di satu tempat sebelum pulang ke kota Madinah. Maka apa yang terjadi setelah itu ibu-ibu sekalian? Ketika beliau-beliau ini beristirahat di satu tempat, Siti Aisyah pada saat itu turun dari untanya. Pada masa itu perempuan-perempuan duduk di atas unta dan ditutupi di atas sehingga tidak terlihat di atas unta tersebut ada wanita-wanita. Maka pada saat itu Siti Aisyah turun dari untanya untuk sebuah keperluan, buang hajat. Namun para sahabat-sahabat tidak menyadari bahwa Siti Aisyah telah turun dari untanya tersebut. Kemudian boleh dimatiin gak apa-apa. Kemudian pada saat itu apa yang terjadi? Rombongan semuanya pada akhirnya menuju ke kota Madinah. Tersisalah Siti Aisyah yang sendiri berada di tempat tersebut. Maka Siti Aisyah merasa sangat ketakutan dan berharap agar rombongan menyadari bahwa beliau telah tertinggal. Sehingga beliau menunggu, berharap bahwa para rombongan menjemput beliau kembali atau Nabi Muhammad menjemput beliau kembali di tempat itu. Lama menunggu, tiba-tiba dari kejauhan ada seorang sahabat namanya Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Sofwan juga tertinggal dari rombongan dan Sofwan sangat terkejut ketika melihat Siti Aisyah berada di tempat itu seorang diri. Tanpa berkata apa-apa, Sofwan mempersilahkan Siti Aisyah untuk naik ke untanya, dituntun unta tersebut dan berjalan sampailah ke kota Madinah. Di kota Madinah ada seorang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang yang munafik yang sangat membenci Rasulullah SAW dan umat Islam, tapi berpura-pura menjadi seorang muslim yang taat, seorang munafik. Munafik itu duri dalam daging, musuh dalam selimut. Orang munafik dan orang-orang yang jelas menentang Allah itu jauh berbeda. Orang munafik letaknya di keraknya neraka. Kenapa? Karena di hadapan kita dia bersama dengan kita. Pernah nggak Bu ketemu orang-orang seperti itu? Di hadapan kita, dia bersama barisan kita, tapi ternyata dia yang merusak, dia yang menusuk, dia yang menghancurkan. Itu orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul menyebarkan berita bohong ke seluruh Madinah dengan mengatakan, lihatlah Aisyah telah berselingkuh dengan Sofwan. Ibu-ibu tahu apa yang terjadi? Hampir seluruh Madinah percaya dengan berita itu. Bayangkan Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang beriman, istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW yang mahsyur atau yang terkenal dengan kesolehannya, yang terkenal dengan kepintarannya, yang terkenal dengan menjaga dirinya. Hampir satu Madinah percaya sama berita fitnah tersebut. Sampai-sampai Rasulullah SAW juga berubah sikap kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat itu Siti Aisyah jatuh sakit sehingga tidak mendengar apa yang terjadi di sekeliling Madinah pada masa itu. Namun beliau menyadari karena Rasulullah berubah sikap kepadanya. Sampai pada suatu ketika Rasulullah SAW akhirnya menyampaikan kepada Siti Aisyah. Aisyah pada akhirnya mendengar bahwa ada berita seperti ini. Tentu saja beliau sangat terkejut dan beliau bertambah sedih. Suaminya berubah sikap kepadanya. Maka Rasulullah pun menemui Siti Aisyah dan bertanya, ya Aisyah, kalau memang engkau melakukannya, maka mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah mengampuni dirimu. Kira-kira kalau ibu kena fitnah, kemudian ibu dikatakan kalau memang benar minta ampun sama Allah, kira-kira gimana rasanya? Kalau memang benar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengampunimu. Apa rasanya ketika Rasulullah SAW berkata seperti itu kepada Siti Aisyah? Maka Siti Aisyah tentu sangat bersedih dan Siti Aisyah berkata hanya Allah sajalah yang maha mengetahui tentang apa yang terjadi sesungguhnya dan Allah yang akan membebaskanku satu hari nanti.
Maka Siti Aisyah banyak menangis, banyak berdoa kepada Allah. Begitu pula orang tuanya, ya Aisyah, kalau engkau melakukannya, engkau bertaubat kepada Allah SWT. Menangis terus minta pertolongan kepada Allah. Kata Siti Aisyah, kalau aku mengatakan aku melakukannya, mungkin kalian gak percaya. Kalau aku mengatakan aku melakukannya, mungkin itu yang ingin kalian dengar. Jadi Siti Aisyah gak bisa berbuat apa-apa. Kalau fitnah sudah sedemikian dahsyat, Bu, mau kita ngomong apapun, mungkin orang juga gak percaya. Jadi kepada siapa kita bersandar? Kepada siapa kita minta pertolongan? Kepada siapa kalau terkena fitnah yang dahsyat? Kepada siapa kita minta tolong? Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya Allah membersihkan nama Siti Aisyah. Lewat surah An-Nur Allah bersihkan nama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika nama Siti Aisyah bersih, Allah bersihkan namanya bahwa Siti Aisyah tidak melakukan hal seperti itu, kata Sayyidina Abu Bakar, ya Aisyah, berterima kasihlah kepada Rasulullah SAW. Kata Aisyah, tidak, aku berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam proses itu ibu-ibu sekalian, bukan sebuah proses kehidupan yang mudah ya. Di tengah-tengah kita nggak melakukan apapun, bahkan kita nggak tahu apa-apa, tapi ternyata fitnah begitu dahsyat, merusak nama baik, merusak segala sesuatu. Pada saat itu Rasulullah bertanya kepada salah seorang istrinya, Sayyidah Zainab. Kata Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang berita ini? Namanya madu, Bu. Kadang-kadang, kesempatan nih. Bisa kan, Bu? Kalau misalnya madu nih, madunya nih istri berikutnya, kesempatan nih untuk bisa ngejatuhin, kan begitu. Tapi kata Sayyidah Zainab, aku tidak tahu apa-apa. Aku melindungi pendengaranku dan penglihatanku dari berita yang aku tidak tahu yang sebenarnya seperti apa. Yang aku tahu, Siti Aisyah adalah orang yang baik, orang yang soleh. Udah, selesai. Jadi beliau tidak mau berkomentar tentang apa yang beliau tidak tahu apa-apa mengenai itu. Oh mungkin ya, mungkin juga ya. Jadi beliau tidak berkomentar apapun. Beliau katakan, aku melindungi penglihatanku, pendengaranku, lisanku dari sebuah berita yang aku tidak tahu kebenarannya. Nah ini dahsyat ya Bu, perilaku seperti ini, perilaku yang nggak mau ikut-ikutan. Kadang mohon izin Ibu sekalian, dalam majelis ta'lim, ada namanya majelis ta'lim, tapi juga ada namanya majelis ghibah. Kumpul-kumpul tapi isinya ngomongin orang. Itu tetangga bisa-bisanya beli mobil baru, dari mana dapat duitnya ya? Itu loh, masa beli mobil baru lagi, beli AC baru, coba. Tetangga yang beli AC, dia yang kepanasan Ibu sekalian. Kadang-kadang kalau perempuan-perempuan terlalu banyak kumpul-kumpul, coba deh kalau boleh jujur, kumpul-kumpulnya terlalu lama nih, ngobrol-ngobrol di kafe lama gitu, pasti ada tuh ngomongin orang. Makanya kadang-kadang suami nggak terlalu seneng kalau istrinya terlalu lama ngumpul-ngumpul, kecuali ngumpulnya di majelis ta'lim ya ibu sekalian ya. Kalau ngumpulnya terlalu lama itu nanti bisa apapun diceritain tuh. Nah itu hati-hati. Jadi menurut surah Al-Hujurat ayat 6 ini hati-hati. Kalau ada satu berita yang kita nggak tahu kebenarannya, nggak usah ikut-ikutan. Coba kita lihat perilakunya Sayyidah Zainab. Aku nggak tahu, mau ngomong apa juga aku nggak tahu. Wartawan-wartawan kalau banyak ngejar saya, Bu, saya nggak tahu Pak. Kayaknya Bapak lebih tahu deh dibanding dengan saya gitu. Kalau saya boleh cerita sedikit, kadang-kadang wartawan itu kan suka datang ke pesantren ya Bu. Terus sekarang anak-anak pesantren udah tahu, Umah lewat pintu Doraemon sebelah sini Umah. Soalnya wartawannya ada di situ gitu. Ya jadi kadang-kadang lucu ya anak-anak pesantren itu udah tahu lewat pintu sebelah sini Umah. Umah sekarang udah boleh wawancara belum? Boleh, kayaknya mereka mau wawancara kurban, boleh gitu ya. Wawancara nggak Umah? Enggak deh kayaknya mereka mau nanya yang lain deh. Ya udah lewat pintu sebelah sini Umah gitu ya. Jadi menarik ya. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang kalau kita nggak tahu nggak perlu komentar apa-apa, nggak perlu menulis apa-apa. Begitu ya ibu-ibu sekalian, saya nasihat buat diri saya sendiri juga, teman-teman semua. Bukan berarti saya sudah sempurna, kadang-kadang mungkin pernah juga melakukan sebuah kesalahan, tapi ini menjadi introspeksi buat diri kita. Kita nggak mau diperlakukan seperti itu, maka jangan memperlakukan seperti itu pada orang lain. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya setiap mukmin bersaudara. Kalau kita lihat surah Al-Hujurat ayat 10, ibu-ibu lihat. Ini Al-Hujurat ini banyak banget ngebahas tentang ukhuwah Islamiyah nih Bu, persaudaraan sesama umat muslim, bagaimana cara kita berhubungan dengan sesama manusia. Dalam surah Al-Hujurat ayat 10, coba ibu-ibu lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikan antara kedua saudaramu yang berselisih, yang bertengkar, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya setiap mukmin bersaudara. Ibu, kalau namanya saudara, kalau saudaranya lagi sakit,
Ibu kalau punya saudara nih, punya orang yang ibu cintai, kalau dia sakit, kita juga sakit kan ibu sekalian? Kalau kita betul-betul mencintai saudara kita, innamal mu'minuna ikhwah, kata Rasulullah, muslim ini ibarat satu tubuh. Kalau ada anggota tubuh yang sakit, maka semuanya akan terasa sakit. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kemudian dikatakan kalau lagi berselisih, ada sahabat-sahabat kita yang lagi berselisih, maka damaikan. Jangan seperti istrinya Abu Lahab dikatakan apa Bu? Pembawa kayu bakar ya. Kenapa disebut pembawa kayu bakar? Karena ngompor-ngomporin. Saya juga nggak tahu sih beritanya, tapi kayaknya itu loh. Masa nggak tahu? Astagfirullah, amit-amit deh. Kalau aku sih nggak bakal kayak gitu misalnya. Apalah ibu kalau gosip, saya yakin di sini solehah semua, masya Allah ya, ibu kajiannya masya Allah. Gak bakal mau tuh, ibu hati-hati bu. Kalau ketemu sama orang yang suka ngomongin orang lain, ngomong di depan ibu, satu hari nanti ibu yang diomongin. Itu pasti itu begitu. Ya, kalau hari ini dia sibuk ngomongin orang lain, hati-hati sama orang begini. Ini besok ibu yang bakal diomongin. Jadi hati-hati. Jadi innamal mu'minuna ikhwah. Kata Rasulullah apa? Seorang mukmin itu haram diganggu darahnya, kehormatannya, hartanya, jangan. Sebagaimana engkau tidak ingin diganggu-ganggu, jangan kau ganggu-ganggu. Tadi kata Rasulullah apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata-kata yang baik atau dia diam. Tadi apa perkataan Zainab? Saya nggak tahu apa-apa. Saya melindungi penglihatan, pendengaran, lisan dari sesuatu yang saya nggak tahu kebenarannya seperti apa. Al-Hujurat ayat 6 jadi pegangan kita. Kalau dengar satu berita, ya tabayun dulu, klarifikasi dulu, tanya dulu gitu. Nah, dalam surah Al-Hujurat ayat 10 yang tadi saya bacakan, kalau ada saudara-saudara kita yang berselisih maka kita damaikan. Makanya kebohongan itu boleh Bu dalam 3 hal. Kebohongan ketika untuk strategi perang. Itu boleh nggak strategi perang? Masa kita ngasih tahu strategi perang pada musuh, kan nggak mungkin, ya kan? Kebohongan untuk suami istri untuk tambah romantis. Ayah makin tua, makin ganteng, masya Allah. Mama makin tua, makin awet muda, makin cantik banget ke umur 20 tahunan, makin gesit gitu ya misalnya. Untuk menambah keromantisan suami istri misalnya boleh. Atau misalnya yang ketiga, bohong itu boleh kalau mendamaikan yang berselisih. Contoh, suami kita sama anak kita bertengkar, nggak ngomong-ngomongan selama seminggu 2 minggu. Kemudian kita katakan, nak, bapakmu itu loh nak, tiap malam berdoa sampai nangis-nangis, minta sama Allah sayang banget sama kamu. Padahal bapaknya nggak pernah bangun sholat malam untuk doa misalnya. Kemudian kita bilang kepada bapaknya, Pak, itu anak kita Pak nyesel banget ngomong sama saya, nyesel katanya. Sedih karena seperti ini. Padahal anaknya juga cuek-cuek aja misalnya. Untuk mendamaikan 2 orang yang berselisih boleh seperti itu. Jadi tugas kita adalah mendamaikan orang-orang yang berselisih. Siapapun itu di antara anggota keluarga kita, bukan sebagai kompor. Kompor itu dalam surah Al-Lahab ya ibu-ibu sekalian, surah Al-Lahab itu adalah perilakunya dari istrinya Abu Lahab. Kalau kita lihat, ibu boleh baca bareng-bareng pagi ini? Ya, kita baca Al-Lahab ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Ini diceritakan tentang Abu Lahab dan istrinya, tukang kompor yang ngompor-ngomporin, yang buat panas. Dikatakan binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasalah dia. Tidak berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah, tukang kompor. Apa di sini kalau bahasanya? Yang ngompor-ngomporin, penyebar fitnah, yang manas-manasin. Ya, kita udah adem ayem, dia yang manas-manasin. Di lehernya ada tali dari serabut yang dipintal, ya. Jadi di sini dikatakan istrinya Abu Lahab adalah pembawa kayu bakar, adalah penyebar fitnah yang memanas-manasi kita. Kadang dalam kehidupan kita, Bu, ada orang yang manas-manasin kita. Jadinya kita jadi makin panas, yang ngompor-ngomporin kita. Nah, itu hati-hati, ingatlah kisah Abu Lahab ini dan ingatlah kisah yang tadi saya bacakan ayat surah Al-Hujurat ayat 10 tadi. Innamal mu'minuna ikhwah, dia itu saudara kita. Dia punya salah, dia punya kurang, kita juga punya kurang, punya salah. Benar nggak ibu-ibu sekalian? Kalau Rasulullah ingatkan itu, jangan cari-cari aib orang lain. Nanti engkau juga akan dibuka aibnya. Jangan kita korek-korek kekurangan orang lain. Nanti Allah akan buka juga aib kita. Kita semua punya aib nggak ibu-ibu sekalian?
Ada nggak semuanya di sini nggak punya dosa? Nggak ada kan? Ada nggak yang bersih, suci dari dosa? Nggak ada. Kata Rasulullah, semua anak Adam itu berbuat dosa. Yang terbaik bukan mereka yang nggak pernah buat dosa. Yang terbaik adalah ketika mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dari kita ini terhormat di pandangan orang lain bukan karena kita baik, namun karena Allah menutupi aib-aib kita. Allah menutupi dosa dan keburukan kita. Kalau boleh jujur, dalam puluhan tahun kita hidup, ada dosa yang menjijikkan yang pernah kita lakukan kan ibu-ibu sekalian, baik secara diam-diam ataupun secara sengaja dan tidak sengaja, kita lakukan itu. Namun sampai hari ini Allah tutup aib kita. Kenapa kita harus korek-korek kesalahan orang lain seakan-akan kita nggak punya dosa? Makanya ada pepatah mengatakan, kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata nggak nampak. Sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, padahal dosa sendiri banyak sekali. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, hisaplah dirimu terlebih dahulu sebelum kau dihisap di hari akhir nanti. Tugas kita sebenarnya adalah menghisap diri kita, banyak mengorek-ngorek kesalahan diri kita di sepertiga malam terakhir itu. Banyak bertafakur, banyak bermuhasabah kepada Allah terhadap diri kita sendiri. Kalau kita udah sibuk dengan diri kita dan dosa-dosa kita, menangisi dosa-dosa kita, kira-kira sibuk nggak dengan ngorek-ngorek kesalahan orang lain, ibu sekalian? Nggak kan? Jadi kembali lagi, innamal mu'minuna ikhwah. Teman-temanmu itu adalah saudaramu. Saudaramu itu kita diajarkan dalam agama kita memang ukhuwah Islamiyah, Masya Allah. Tapi ada juga yang namanya ukhuwah basyariyah. Apa itu? Hubungan sesama manusia. Ukhuwah wataniyah, hubungan sesama, persaudaraan sesama, sebangsa setanah air. Semua saudara-saudara kita. Nggak patut lisan kita untuk mengatakan yang buruk-buruk terhadap saudara-saudara kita. Sebagaimana kita nggak ingin itu terjadi kepada diri kita. Berikutnya, masih surah Al-Hujurat. Ibu-ibu kalau buka Quran, ibu-ibu lihat itu satu halaman tuh. Yang dari tadi saya baca. Surah Al-Hujurat ayat ke-11. Boleh baca bareng-bareng nggak? Biar kita ngaji dulu pagi-pagi hari ini. Surah Al-Hujurat ayat ke-11. Sudah ketemu ibu-ibu sekalian? Halamannya 516. Kita baca dulu bareng-bareng supaya yang belum baca Quran pagi ini sudah terhitung sebagai orang yang sudah baca Quran. Kan tiap hari harus ngaji katanya ya kan? Jadi pagi ini kita baca Quran bareng-bareng. Al-Hujurat ayat 11 sudah dibuka Qurannya ibu-ibu sekalian? Kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Wah ini juga Masya Allah nih, ayat untuk orang-orang beriman. Ibu orang beriman nggak? Berarti ayat-ayat ini untuk kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Bisa jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik. Orang yang kau olok-olok itu lebih baik dibandingkan dengan dirimu. Kemudian ayat ini dilanjutkan khusus untuk para perempuan. Juga perempuan-perempuan jangan suka mengolok-olok, jangan suka ngejek, jangan suka mengatai hal-hal yang buruk, jangan suka merendahkan perempuan yang lain. Karena boleh jadi perempuan yang kau olok-olok itu ya lebih baik daripada dirimu sendiri. Mungkin dia sholat malamnya lebih banyak dibanding dengan diri kita. Sodakohnya lebih ikhlas dibanding dengan diri kita. Qurannya lebih baik dibandingkan dengan diri kita. Siapa kita mengejek-ngejek orang lain, merendahkan orang lain? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, berfirman, jangan suka celak satu sama lain. Kalian kan bersaudara, kenapa harus mengejek satu sama lain? Kenapa harus mencela satu sama lain? Dan janganlah suka memanggil gelar-gelar yang buruk. Kadang-kadang lisan kita mudah banget, atau tangan kita mudah banget memanggil orang dengan gelar-gelar yang buruk. Kita ini siapa? Kalau dosa kita dibuka semuanya, apa jadinya kita ini teman-teman semua? Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman. Barang siapa yang tidak bertaubat, itulah orang-orang yang zalim. Orang zalim itu ada 3 ibu-ibu sekalian. Zalim kepada Allah, menduakan Allah. Zalim kepada orang lain, jahatnya luar biasa jahat.
Dolim kepada diri sendiri ketika kita buat dosa. Makanya ada doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya ini lagi dolim pada diri sendiri. Dolim pada diri sendiri kalau kita buat dosa. Kenapa? Kita lagi jahat sama diri kita sendiri. Karena kita menyengajakan diri kita masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi stop memanggil orang dengan gelar-gelar buruk, merendahkan, mengolok-olok, mengejek-ejek. Stop. Itu bisa terjadi dimanapun, bahkan di rumah sekalipun. Ada ibu ayah mengatakan anak bodoh. Ini termasuk nih, masuk ke ayat ini nih. Wahai orang beriman, boleh nggak jangan ngejek-ngejek orang lain, mengolok-olok orang lain, membuli orang lain, merendahkan orang lain. Jangan. Kadang-kadang kita pikirnya kemana-mana, apalagi di rumah sendiri kita sering bully anak-anak kita mungkin. Ada orang tua mengatakan anak durhaka, anak apalagi bu, anak nakal. Nggak boleh itu kalimat-kalimat itu, anak bodoh. Lebih parah lagi dikatakan, ini anak siapa sih? Itu anak ibu masih nanya-nanya lagi anak siapa, lupa apa? Lahirin anaknya ya. Ada juga yang begitu ya. Jadi kalimat-kalimat itu terlarang, nggak boleh keluar dari lisan ini. Termasuk juga ketika lagi bertengkar sama suami. Kalau boleh jujur bu, nah saya kan juga manusia biasa ya bu. Kadang-kadang kalau lagi sebelah sama suami ini pengen keluar nih, kalau saya bu, saya pegang mulut saya, astagfirullahaladzim, udah pengen keluar, jangan gitu ya, pengen ngebales gitu, jangan gitu, jangan. Jadi gimana caranya supaya nggak boleh keluar apa-apa di sini? Kata Allah SWT, jangan mengolok-olok, jangan merendahkan, jangan ngejek-ngejek. Yang kau ejek-ejek itu bisa jadi lebih hebat di mata Allah dibandingkan dengan dirimu. Jadi engkau tuh siapa? Berani merendahkan hamba Allah itu, berani merendahkan ciptaan Allah itu. Jangan teman-teman sekalian, termasuk juga lisan kita. Jangan kita menulis segala sesuatu yang kita anggap remeh-temeh, tapi ternyata nanti dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, siapa yang enggak bertaubat, dia orang-orang yang zalim, jahatnya keterlaluan. Jahatnya keterlaluan, dia pikir lisannya atau tangannya itu cuma buat dosa kecil, padahal dosanya itu mungkin saja bisa berefek. Gara-gara kita mungkin orang bisa stres bu, mungkin bener nggak? Sekarang kan banyak isunya apa? Mental, apa bu? Kesehatan mental gitu ya. Apa tadi, gangguan apa segala macam lah itu ya. Itu gara-gara lisan kita yang tidak dipertanggungjawabkan itu, gara-gara tangan kita mungkin aja bisa merusak mental seseorang. Kok kita jahat sekali, katanya saudara. Saudara kan nggak berlaku seperti itu, ya. Nah berikutnya ibu-ibu sekalian, ini juga perhatian penting dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12. Ini masya Allah kita banyak banget nih ngebahas surah Al-Hujurat nih pada hari ini. Ini semuanya akhlak mengenai lisan kita, mengenai perilaku kita, dan semuanya ditujukan untuk orang-orang beriman, orang-orang beriman. Ya, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Baca bareng-bareng boleh? Udah ketemu ayatnya ibu-ibu sekalian? Oke. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Surah Al-Hujurat ayat ke-12. Lagi-lagi nih untuk orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Karena sebagian prasangka adalah dosa. Jauhilah kebanyakan dari suudzon. Karena kebanyakan suudzon tanpa bukti itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Dan janganlah kamu menggunjing. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati atau bangkai? Bangkai itu jijik nggak kira-kira? Ibu mau makan bangkai nggak? Ibu kalau ada bangkai nih, bangkai, kalau ini kan dibilangnya bangkai manusia ya, jangankan bangkai manusia deh, bangkai kucing tuh yang ada di tengah jalan yang ketabrak orang, jijik nggak kira-kira? Kalau suruh makan mau nggak? Kenapa? Jadi kata Allah, apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, kata Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ternyata ibu-ibu sekalian, ini
saking menjijikkannya perilaku ini, Allah Subhanahu wa taala analogikan dengan memakan bangkai. Dosa ini terdiri dari 3 rangkaian. Pertama suudzon, prasangka buruk. Oh, si fulan memang begitu tuh orangnya, padahal nggak kenal, nggak tahu, nggak ada bukti. Suudzon. Setelah suudzon nanti akan cari-cari kesalahan. Ya nggak Bu? Itu urutannya begitu, suudzon dulu, habis suudzon ntar cari-cari kesalahan. Setelah cari-cari kesalahan, nanti akan ngajak teman-teman lainnya untuk juga benci bareng-bareng si fulan atau fulanah tersebut. 3 perilaku ini perilaku yang sangat menjijikkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengumpamakannya dengan engkau makan bangkai saudaramu sendiri. Kenapa diumpamakan dengan makan bangkai? Bangkai itu kan nggak bisa berbuat apa-apa, Bu. Benar nggak? Bangkai itu nggak tahu kalau dagingnya dimakan sampai mana, itu kan nggak tahu. Sama dengan orang yang kita ribahi itu, dengan orang yang kita jahati, kita zalimi itu. Kadang-kadang dia nggak tahu omongan kita ini udah sampai kemana-mana, kita nggak tahu. Dia nggak tahu. Maka diibaratkan seperti bangkai yang nggak tahu apa-apa, dimakan aja dagingnya terus, disakitin dia nggak tahu apa-apa. Wah, kira-kira mengerikan nggak perilaku ini, Ibu sekalian? Ada satu kisah di mana Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kalian tahu nggak orang paling bangkrut itu siapa? Orang paling bangkrut itu yang nggak punya dinar, dirham, nggak punya uang ya Rasulullah. Bukan. Orang yang bangkrut adalah orang yang nanti di hari akhir menyangka dia punya banyak pahala sholat, punya banyak pahala kajian-kajian, ngikutin pengajian, punya banyak pahala puasa, punya banyak pahala dengan Quran. Dia lupa, dia nyakitin saudaranya. Ketika dia mau dimasukkan ke surga, ada orang berkata, tunggu ya Allah. Selama di dunia dia zalim sama saya ya Allah. Lisannya jahat pada saya ya Allah. Belum minta maaf kepada saya ya Allah. Saya terluka ya Allah. Saya menuntut keadilan ya Allah atas kejahatan yang dia perbuat kepada saya ya Rabb. Apa yang terjadi berikutnya Ibu sekalian? Lalu seluruh pahala sholat tadi, puasa tadi, pahalanya menuntut ilmu di kajian-kajian, pahalanya sholat malam tadi diserahkan kepada orang yang dizoliminya. Saya menuntut keadilan ya Allah, dia zalim sama saya, dia jahat sama saya ya Allah, dia fitnah saya ya Allah, dia ngata-ngatain saya ya Allah, saya menuntut keadilan di hadapan-Mu ya Allah. Maka orang ini yang zalim tadi, semua pahalanya dialirkan kepada orang yang dizolimi. Kalau belum cukup sampai di situ, dosa orang yang dizolimi diberikan kepada orang yang zalim itu tadi. Itulah sebangkrut-bangkrut orang. Jadi hati-hati Ibu sekalian, mungkin di antara kita sholat 5 waktunya luar biasa. Mungkin di antara kita ikut majelis taklimnya luar biasa, tapi lisannya masih nyakitin orang, tangannya masih nyakitin orang. Hati-hati, mungkin kita termasuk orang yang paling bangkrut di hari akhir nanti. Ngeri nggak kira-kira? Maka jangan kepedean. Pede udah sholat banyak, pede udah hafal Quran banyak, pede dengan ngisi kajian kemana-mana, tapi lisannya jahat atau tangannya jahat pada orang lain. Padahal pada suatu ketika di zamannya Rasulullah, ada orang ahli ibadah. Ya Rasulullah, ada seorang wanita ahli ibadah. Puasanya bagus, sholatnya bagus, ngajinya bagus, Masya Allah, tapi lisannya menyakiti hati tetangganya. Kata Rasulullah, dia ahli neraka. Harusnya sholatnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Harusnya Quran yang dia baca menyadarinya bahwa perbuatan tersebut banyak ayat-ayat Quran untuk tidak dilakukan kepada saudara-saudaranya yang lain. Harusnya puasanya yang dia lakukan menahan lisannya dari menyakiti hati orang lain. Jadi kata Rasulullah, dia adalah ahli neraka. Hati-hati dengan perilaku-perilaku yang seperti ini. Kemudian teman-teman semua, saya mau ceritakan satu kisah sebelum kita bahas lagi tentang ayat-ayat yang lain atau hadis-hadis yang lain yang berkenaan dengan dosa yang kita anggap ringan ini teman-teman semua, yang ternyata membahayakan bagi diri kita. Suatu ketika ada orang yang merasa gak tenang hidupnya, karena selama ini selalu mengata-ngatai temannya, selalu mengribahi temannya. Orang ini sudah berhijrah, mau jadi orang lebih baik, merasa bersalah karena sudah pernah memfitnah atau mengata-ngatai orang lain. Maka dia bertekad saya meminta maaf kepada orang yang sudah saya kata-katai itu, yang sudah saya fitnah tersebut. Akhirnya orang ini datang ke rumah teman yang selama ini dia kata-katai dari belakang itu, yang selama ini dia ribahi. Dia katakan saya minta maaf karena selama ini saya menjelek-jelekan engkau, saya mengata-ngatai engkau, apakah engkau mau memaafkan saya? Maka orang ini mengatakan boleh, tapi dengan syarat katanya. Ada syarat. Apa syaratnya? Orang ini mengatakan engkau boleh beli bulu-bulu ayam di pasar. Pernah dengar cerita ini? Engkau boleh beli bulu-bulu ayam di pasar. Setelah engkau beli, lalu engkau letakkan bulu-bulu ayam tersebut di tempat di mana engkau pernah membicarakan saya. Orang ini bingung, kenapa harus beli bulu ayam? Tapi kalau engkau ingin aku memaafkanmu, maka begitulah syaratnya.
Maka orang ini beli bulu ayam banyak. Kemudian dia ingat-ingat, aku udah pernah berbicara di sini, ditaruh, berbicara di sini, sini, di banyak tempat. Kemudian kata orang yang zalim tadi, orang yang jahat yang mau bertobat tadi, aku sudah meletakkan bulu-bulu ayam itu. Lalu apa yang harus aku lakukan? Sekarang, setelah kau letakkan bulu ayam kemarin itu, ambil lagi bulu-bulu ayamnya di tempat-tempat yang sudah kau sebarkan tadi. Kemudian kata orang tersebut, ya nggak bisa lah, bulu ayamnya sudah terbang, terkena angin kemana-mana. Ya nggak bisa diambil lagi lah. Begitulah apa yang kau lakukan kepadaku. Omongan yang kau ucapkan yang kau kira pada satu orang, dua orang, tidak hanya berhenti sampai di situ. Dia sudah tersebar kemana-mana. Bayangkan Bu, dosa jariahnya kita itu. Omongan yang kita anggap omongan kecil, apalagi di sosial media, diakses oleh jutaan orang, ya kan Bu? Kita nggak pernah tahu. Gara-gara omongan kita menjadi pembuka jalan orang untuk berbuat dosa dan berbuat maksiat. Nah, ada namanya amal jariah, ada namanya dosa jariah. Ngeri itu. Kalau orang yang dizaliminya nggak ridho, nggak mau memaafkan, dia akan menuntut kita di hari akhir. Makanya saya sambungkan sedikit sebelum kita menjaga lisan ini. Makanya hati-hati. Cara untuk kita stop atau kita mawas diri, berhati-hati untuk nggak melakukan itu adalah, saya sambungkan sedikit dengan ingat mati ya ibu-ibu sekalian ya. Karena ingat mati itu menstop kita untuk melakukan hal-hal yang bodoh, menstop kita melakukan hal-hal yang gak ada manfaatnya. Orang Ansor bertanya pada Rasulullah, ya Rasul, siapa sih orang yang paling baik? Orang yang paling baik itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Siapa sih orang yang paling pintar, yang paling cerdas? Orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Sekarang kita bahas. Kalau orang-orang ingat mati, sifat turunannya banyak Bu. Pertama, orang-orang yang ingat mati kira-kira takut gak berbuat zalim? Contoh supaya kita lebih ngeh. Sekarang nih, dokter mengatakan ibu sudah terdiagnosa penyakit ibu. Penyakitnya sangat parah, bertahan 3 jam saja. Ini ada waktu nih Bu, sampai jam 1 siang misalnya. Kira-kira dalam waktu 3 jam ini, ibu masih mau gak tuh ngetik-ngetik di sosial media, dia memang orangnya buruk, dia memang orangnya jahat, memang tuh ya amit-amit dia punya orang teman kayak dia, punya orang kayak dia, ahli neraka dan sebagainya, tulisan tuh. Masih sempat gak kita begitu kira-kira? Kenapa? Karena mau mati bentar lagi. Gak punya waktu ngurusin gitu-gituan, bener gak Bu? Yang ibu lakukan apa kalau 3 jam hidup? Sholat, ngaji, nangis, minta maaf. Bener gak? Minta maaf. Sama siapa? Sama suami. Walaupun kadang-kadang kita kesel sama suami, minta maaf kita sama suami. 3 jam hidup loh, gak mau kita buat salah sama orang lain. Minta maaf sama anak gak kira-kira? Pasti. Minta maaf sama orang tua gak? Iya. Apalagi sama orang-orang yang jelas-jelas kita sakiti dengan lisan kita. Minta maaf gak? Iya. Kenapa selama ini kita santai banget berkomentar, berkata-kata? Karena kita ngerasa hidup kita lama, ibu-ibu sekalian. Ya enggak? Tapi orang-orang yang ingat mati takut. Nggak ada waktu saya ini, nggak ada waktu. Waktunya sempit banget, nggak ada waktu untuk melakukan hal-hal seperti itu. Dia takut berbuat zalim, dia takut nanti di hari akhir, sholatnya yang dia kerjakan capek-capek selama puluhan tahun ini. Ya nggak Bu? Ibu sholat capek nggak? Capek dong berdiri, apalagi kayak mulai lagi ngantuk-ngantuk, enakan tidur pakai selimut. Tapi ibu milih bangun, ibu belajar Quran, meluangkan waktu. Kan capek sebenarnya. Itu semua nggak bernilai di hadapan Allah suatu hari nanti. Kalau kita melakukan dosa-dosa seperti tadi. Jadi orang-orang yang ingat mati pasti nggak mau berlaku zalim, betul? Kedua, orang ingat mati kira-kira tawadhu atau sombong? Masih bisa bilang nggak? Aku nih orang yang paling hebat, yang paling kaya, yang paling pintar, yang paling luar biasa. Sombong itu membuat kita bisa ngerendahin orang lain, ya nggak? Kita bisa ngata-ngatain orang lain karena di dalam diri kita ada perasaan sombong, merasa lebih dibandingkan dengan orang lain. Orang yang udah mau mati kira-kira masih bisa sombong nggak? Nggak bakal, dia ingat ntar kalau saya sombong, ini kira-kira jenazah nih bisa jalan sendiri nggak ke dalam kubur nih? Kita butuh orang nggak Bu dalam kehidupan kita? Lawan sombong apa? Tawadhu, rendah hati. Orang-orang yang rendah hati nggak akan sanggup untuk mengata-ngatai orang lain. Karena dia tahu dirinya pun berlumur dosa. Betul nggak ibu-ibu sekalian? Salah nggak yang saya omongin? Orang-orang yang ingat mati dia akan tawadhu, dia akan rendah hati. Yang ada bukannya dia marah-marah sama orang, yang ada dia memaafkan semua kesalahan orang yang pernah salah sama dia dan nggak mau untuk bertikai atau menjelekkan orang lain atau untuk mengata-ngatai orang lain, nggak ada waktu untuk itu. Orang yang ingat mati, kira-kira khusyuk nggak ibadahnya? Nih Bu 3 jam nih, ntar lagi nih Bu misalnya, abis ini nih, kira-kira bakal sholatnya khusyuk nggak? Khusyuk lah. Tinggal 3 jam lagi hidup, yang ada sholat nangis, yang ada doa nangis, betul?
Makanya ketika ada para sahabat bertanya, ya Rasulullah gimana sih cara khusyuk dalam sholat? Bayangkan bahwa itu sholat terakhir dirimu. Cara khusyuk dalam sholat itu selain menghadirkan hati, memahami bacaan sholat, gerakan tenang adalah bayangkan itu sholat terakhirmu. Ramadan bisa khusyuk gimana? Bayangkan itu Ramadan terakhirmu. Gitu caranya. Jadi kita lihat, Masya Allah luar biasanya teman-teman sekalian. Kita mau jadi orang yang lebih baik. Hidup kita bentar gak sih Bu? Kata Rasulullah apa? Umurnya umat Rasulullah itu cuma 60 sampai 70 tahun. Coba Ibu ingat-ingat, sekarang umur Ibu berapa? 30, 40, 50. Kok cepet banget ya berlalu? Waktu ini cepet banget ya? Ayah saya mengatakan begini Bu, hati-hati untuk orang-orang umurnya 40 tahun. Ntar lagi landing Bu. Papa saya bilang begini, ini ibarat kita lagi naik pesawat nih, sampai atas kan? Ini 40 tahun nih. Habis ke atas, habis itu kemana? Ke bawah kan? Jadi pas saya bilang 40 tahun nih, ini udah semuanya udah di sini nih, di 40 tahun ini puncak nih. Habis itu ntar turun, siap-siap landing. Masih ada orang yang usianya 40 tahun masih melakukan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Susah nanti berhentinya. Umur 40 tahun itu sudah usia titik untuk siap-siap landing. Kalau itu bahasa papa saya Bu ya, siap-siap landing. Bukan berarti di bawah 40 tahun nggak siap-siap, ya siap-siap landing. Artinya jangan meneruskan perilaku-perilaku buruknya, nanti khawatir keterusan. Sudah saatnya untuk mulai berpikir perkara-perkara akhirat. Sudah saatnya untuk mengingatkan diri kita akan kematian. Ntar lagi landing. Kan kalau mati itu nggak perlu sakit dulu, bisa tiba-tiba meninggal dunia. Benar nggak Bu? Jadi Rasul ingatkan, banyak-banyak ingat mati, banyak-banyak mempersiapkan bekal kematian. Insya Allah nggak bakal kita melakukan hal-hal yang nggak ada manfaatnya seperti ini. Begitu ya ibu-ibu semua ya. Jadi pada hari ini teman-teman sekalian, kita ingin Allah sucikan lisan kita, Allah sucikan hati kita, Allah sucikan pikiran kita. Saudara-saudara kita pernah buat salah, kita pun pernah buat salah, ibu-ibu sekalian. Saudara-saudara kita pernah keliru, kita pun pernah keliru. Tugas kita mengingatkan iya, tapi bukan mempermalukan. Kata Imam Syafi'i, kalau engkau ingin mengingatkan sahabatmu bukan di hadapan orang banyak. Kalau mengingatkan sahabatmu di depan orang banyak namanya mempermalukan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala Maha Penutup, Engkau Maha membuka-buka? Satu kisah terakhir dari saya untuk kita termotivasi untuk berhati-hati dengan lisan kita. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam bersama dengan 70.000 kaumnya berdiri berkumpul di sebuah tanah lapang, minta sama Allah agar diturunkan hujan. Berdoa sama Allah, ya Allah turunkan hujan, kemarau panjang ya Allah, banyak hewan ternak mati, tanaman-tanaman mati, kalau tidak air kami pun mungkin akan mati, ya Allah turunkan hujan. Allah kan bisa bicara sama Nabi Musa ya Bu, Nabi Musa bisa bicara sama Allah kan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, bagaimana aku bisa kabulkan doa kalian sementara di antara kalian ada ahli maksiat yang sudah puluhan tahun bermaksiat belum bertobat kepadaku. Maka Nabi Musa berkata kepada 70.000 kaumnya, di antara kalian ada satu orang pendosa, ahli maksiat yang sudah puluhan tahun berbuat dosa, gara-gara satu orang ini doa kita tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarlah dari barisan agar Allah dengarkan doa-doa kita. Di antara 70.000 orang itu, ibu-ibu sekalian, ada satu orang yang menunduk dan menangis, bahunya bergoncang dan dia katakan, akulah sang pendosa itu. Akulah sang ahli maksiat itu. Akulah orang yang pernah berbuat durhaka kepada Allah seumur hidupku. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Kalau aku keluar dari barisan ini, aku malu ya Allah. Orang-orang akan tahu bahwa akulah ahli maksiat itu, kata orang itu. Akhirnya apa yang dia katakan? Ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim, aku minta ampun ya Allah atas semua maksiat yang sudah aku lakukan selama ini. Aku minta ampun ya Allah. Aku mau jadi orang yang lebih baik ya Allah. Jadi dalam tengah-tengah keramaian dia menunduk, dia mengatakan astaghfirullahaladzim, aku minta ampun ya Allah. Tiba-tiba turun hujan. Kata Nabi Musa, ya Allah, belum ada satu orang yang keluar dari barisan ini, kenapa sudah turun hujan? Kata Allah, orang tersebut telah bertaubat kepadaku. Kata Nabi Musa, siapa dia ya Allah? Aku ingin tahu ya Allah. Kira-kira Allah ngasih tahu nggak? Kenapa Allah nggak ngasih tahu? Kata Allah, wahai Musa, dulu ketika dia berbuat maksiat, aku tutup aibnya. Aku sembunyikan kekurangannya. Aku tutup maksiatnya. Sekarang setelah dia bertaubat, haruskah aku membuka aibnya? Setelah dia bertobat, dia jadi orang baik, haruskah aku membuka aibnya? Sementara dulu dia durhaka kepadaku, aku tutup aibnya seluruhnya. Allah Maha penutup aib dan kekurangan, teman-teman semua. Kenapa kita membuka kekurangan
sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Waktu kita sebentar, gak panjang. Ada Quran nih, 30 juz. Belum selesai tuh kita hafalin, ya gak Bu? Belum selesai tuh kita pelajarin, bahkan baca juga masih terbata-bata misalnya. Dosa yang puluhan tahun kita lakukan, belum semuanya tuh kita tangisin. Kenapa kita berperilaku buruk kepada saudara kita yang lain? Umat Islam itu ibarat satu bangunan, saling menguatkan satu sama lain. Bangunan ini bisa kuat, bisa tegak berdiri karena ada tiangnya, ada atapnya, ada dasarnya, pondasinya kokoh. Jadi bangunan yang hebat, besar. Begitu pula dengan kita. Jangan sampai kita terpecah belah. Ibarat sapu lidi. Sapu lidi kalau satu biji itu bisa dihancurkan oleh yang lain, bisa dipatahkan. Tapi kalau sapu lidi bersatu, dia kuat, tidak bisa dipatahkan. Kita, kalau hal ini kita bahas ukhuwah Islamiyah, saudara-saudara kita sama seperti diri kita. Kita pernah berbuat baik, kita pernah berbuat salah, kita pernah tergelincir, kita pernah bersama-sama dalam ketaatan, saling bantu-membantu satu sama lain. Sehingga kalau kita satu berpadu, maka kita akan kuat, Islam akan kuat, akan bisa menyebarkan kebaikan dan fokus pada kebaikan. Lagi-lagi paling terakhir, ibu-ibu mungkin pernah dengar ini karena saya sering banget cerita tentang hal ini. Surah Al-Asr, saya pernah ceritakan ini dalam beberapa kali kisah di YouTube. Ini untuk memotivasi diri kita untuk tolong menyebarkan kebaikan sebagaimana kita ingin ditolong. Kita baca surah Al-Asr bareng-bareng Bu, boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, mereka yang beramal salih, saling menasehati dalam kebaikan, saling menasehati dalam kesabaran, menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Ibu-ibu pernah dengar nggak? Saya pernah menganalogikan ayat ini. Ayat ini dianalogikan dengan sesungguhnya semua manusia dalam keadaan merugi. Semua manusia dalam keadaan analogi tenggelam di dasar lautan yang dalam. Dalam keadaan tidak sadar dan merugi. Kecuali mereka yang beriman. Beriman itu sadar. Satu orang sadar, kita sadar. Selama ini tenggelam dan pingsan dalam lautan yang gelap dan dalam. Sadar dulu. Setelah sadar, beramal saleh, melakukan kebaikan. Aku harus selamat. Bagaimana cara selamat? Aku harus berenang. Berenang ke atas biar selamat. Kecuali juga orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran. Setelah berenang sendirian ke atas, kok ada yang kurang ya? Kok sendirian ya? Tiba-tiba ngeliat ke bawah, masih banyak yang pingsan. Masih banyak yang gak sadar. Kayaknya gak bisa deh jalan sendirian ke atas. Itu saudara-saudaraku, masih ada suamiku, anakku, teman-temanku, orang tua, sahabat masih pingsan semuanya. Gak bisa sendirian. Aku sayang sama mereka semua nih yang masih gak sadar ini. Kira-kira ibu bakal sendirian ke atas atau ibu bangunin lagi ke bawah? Kenapa gak bangunin mereka? Karena sayang, karena peduli, ya kan? Kalau gak sayang sih bodoh amat, yang penting saya sendiri selamat, ya enggak? Tapi kita peduli, kita sayang sama mereka. Kita turun lagi, bangun, saling menasihati dalam kebenaran. Bangun, kalian semua dalam keadaan yang tenggelam, pingsan, keadaan yang merugi, membahayakan, bangun, bangun, bangun. Kita bangunin semuanya. Setelah semuanya bangun, ayo kita berenang bareng-bareng yuk ke atas. Saling berpegangan tangan. Ketika bergandengan tangan ke atas, tiba-tiba gelombangnya dahsyat. Kadang-kadang terlepas, kadang-kadang pegangan lagi. Aduh susah nih, gimana caranya ya? Bisa kalau kita bareng-bareng bisa. Nggak bisa, capek, bisa. Saling menasihati dalam kesabaran, capek. Biarin aja saya tenggelam, saya nggak bisa, terlalu besar ini ombaknya, terlalu ngeri nih, banyak yang menyerang nih, ada ikan-ikan besar, mengerikan. Bisa kata temannya, sabar saudaraku, kita bisa kalau kita bareng-bareng, kita bisa kalau kita gandengan tangan. Hari ini kamu lemah, saya yang tolong kamu, besok saya yang lemah, kamu tolong saya. Nggak bisa sendirian, bisa kok, sabar ya. Kita bareng-bareng menuju ke atas. Itu surah Al-Asr ibu sekalian. Sesungguhnya manusia dalam keadaan yang merugi, kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran. Itu hakikat persaudaraan kita. Jadi harusnya kita sedih kalau ada saudara-saudara kita yang melakukan perilaku-perilaku yang menyakiti hati saudara-saudaranya yang lain. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini mengamalkan surah Al-Asr. Insyaallah ibu-ibu sekalian, kita ingin hidup dalam keadaan yang baik. Islam rahmatan lil alamin. Orang lihat Islam itu indah, Islam itu penuh dengan kedamaian, penuh dengan kebaikan.
Enak nggak jadi orang baik, Ibu sekalian? Kan Ibu selalu doa sama Allah mau jadi orang baik. Buktinya apa? Ibu katakan kan, ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya kan. Maka kita minta sama Allah, ya Allah kehadiranku ini agar orang-orang bisa selamat dengan kejahatan lisan dan tanganku insya Allah. Hidup kita nggak panjang. Ingat Bu, tadi umur 40 tahun udah mau landing. Ibu umurnya berapa Bu? Ada yang 30 katanya, masih lama nih landingnya. Ih jangan, ntar lagi mau landing saya juga udah. Saya pun Bu, saya masih 35 Bu. Masih muda ya? Itu pun udah deg-degan. Aduh, 5 tahun lagi 40 nih. Aduh. Ntar lagi 50, aduh gitu ya. Jadi udah siap-siap untuk pertemuan kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik, sekian teman-teman semua dari saya. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Jangan melibatkan diri pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kata Allah, berbuat baik dan tinggalkan kalimat-kalimat atau perkumpulan yang tidak ada manfaatnya. Terus kalau ada orang-orang yang jahat sama kita dalam surah Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang yang menjadi hamba Allah ini yang Maha Pengasih Maha Penyayang, hamba Allah yang saleh ini adalah berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, dan kalau ada orang-orang jahil menyapa mereka, orang iseng ganggu-ganggu kita, qalu salama. Ucapkan kalimat-kalimat yang baik, kita nggak terpengaruh dengan kalimat-kalimat buruk seperti itu. Oke? Bisa Ibu sekalian? Insya Allah, mohon doanya selalu. Sekian dari saya, terima kasih. Saya mau cerita sedikit. Nanti Mariam doa juga ya sama Khadijah ya. Saya mau cerita sedikit boleh?